Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Zahra Budiman dengan NIM C2401231077. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan ikan. Makanan ikan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makanan ikan atau feeding habits adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Feeding periodicity yaitu saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu saja. Tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan adalah plankton, bentos, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Urutan makanan yang ada dalam pencernaan ikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Seperti yang pertama, makanan utama, yaitu makanan yang ditemukan dalam jumlah yang besar, berkontribusi sekitar 40% dari total makanan yang dikonsumsi. Lalu yang kedua, yaitu makanan pelengkap, ditemukan dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu 4%. Lalu yang ketiga, makanan tambahan. Yang ini lebih sedikit lagi, yaitu kurang dari 4%. Selain itu juga terdapat makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi ketika makanan utama tidak tersedia. Dan jenisnya sangat bervariasi. Faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan suatu organisme makanan adalah ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan. Jumlah makanan yang diperlukan oleh suatu spesies ikan dipengaruhi oleh jenis makanan, kebiasaan makan, ketersediaan makanan, suhu air, serta kondisi umum ikan tersebut. Jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan biasanya bergantung pada umur, lokasi, dan waktu. Struktur pencernaan dari ikan meliputi mulut, gigi, tapis insang, lambung, dan usus, yang berperan penting dalam proses adaptasi makanan. Persaingan untuk mendapatkan makanan baik antar spesies maupun individu dalam spesies yang sama dapat mengurangi ketersediaan makanan. Hal ini menjadi pembatas bagi kebutuhan ikan yang berpengaruh pada tingkat pertumbuhan. Hanya ikan yang mampu bersaing dengan baik yang akan tumbuh optimal, dan persaingan ini juga mempengaruhi populasi serta ukuran individu ikan. Dalam praktikum analisis makanan ikan kali ini, alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mikroskop untuk mengamati isi dari lambung ikan. Yang kedua, yaitu timbangan digital yang berfungsi untuk menimbang organ ikan, kain lap dan tisu untuk membersihkan meja, dan yang kotor, kamera untuk mendokumentasikan, cawan Petri sebagai wadah untuk organ, lalu botol sampel untuk menyimpan bagian, trash bag tempat membuang sampah, alat bedah untuk melakukan pembedahan organ, lalu kaca preparat dan cover glass sebagai tatakan untuk mengamati di mikroskop. Selanjutnya yaitu prosedurnya. Proses penelitian dimulai dengan menimbang lambung dan usus yang masih menyatu. Setelah itu usus dipotong dari lambungnya dan lambung dibelek menggunakan silet, lalu dikeluarkan dengan cara dikerik bagian isinya. Setelah keluar, ditimbang bagian isi untuk mengetahui bobot makanannya. Bobot tersebut kemudian disimpan di dalam cawan Petri dan dicampurkan dengan Aquades dengan perbandingan 1:4. Selanjutnya, campuran ini diaduk menggunakan teknik burai, dan 3 tetes dari hasil campuran pipet diambil untuk dimasukkan ke dalam kaca preparat pada 3 bagian yang berbeda. Setelah itu, seluruh bagian ditutup dengan cover glass. Metode yang digunakan adalah lapang pandang, di mana masing-masing bagian akan diamati dalam 5 lapang pandang dalam satu cover glass. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu pentingnya makanan dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan. Analisis ini dilakukan dengan mengamati isi lambung ikan untuk memahami kebiasaan makanan mereka yang terbagi menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Berbagai metode digunakan dalam praktikum kali ini seperti
menghitung jumlah organisme, memperkirakan tumpukan makanan, dan mengukur berat serta volume, termasuk penggunaan indeks preponderans untuk mengevaluasi kebiasaan makan. Selain itu, panjang usus relatif membantu kita mengenali jenis makanan yang dikonsumsi ikan. Persaingan dalam mendapatkan makanan berpengaruh pada pertumbuhan dan populasi ikan. Dengan mempelajari pola makan dan kebiasaan ikan, kita dapat melihat bagaimana mereka berinteraksi dalam ekosistem perairan. Hal ini sangat penting dalam bidang biologi perikanan, serta pengelolaan sumber daya perikanan dan praktik budidaya ikan yang berkelanjutan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.